benang kusut di rambut Nadira. Aku hanya ingin mengikat kedua benang hitam ini. Cukup satu ikatan yang menjadikannya sebuah garis panjang dan lurus membentang. Tapi bagaimana mungkin aku bisa melakukannya jika dua helai benang itu berbentuk sebongkah bola yang rumit dan kusut seukuran kepala manusia? Hingga malam ini, perempuan muda itu masih dengan saksama mengamati kerumitan benang-benang di tangannya, memegang ujungnya dengan kedua telunjuk dan ibu jari, kemudian memasukkannya satu demi satu ke celah lubang dari ribuan, bahkan mungkin jutaan celah lubang yang tercipta dari rebitnya ketusukan. Matanya terasa berat, tapi ia tetap menjaga kewarasan, menjaga kesadaran. Nadira tak lagi pernah tidur. Ia terjaga. Tak satu detik pun ia biarkan matanya lepas dari kerumitan ini. Tak akan ia biarkan dirinya tertidur sebelum kekusutan ini terurai. Kalimatnya seperti itu. Ia tak lagi mendengar suara apapun dari jauh dan belum merasa sendiri. Nadira tak mendengar lagi suara sapu lidi dan kicauan burung yang mengatakan. Tak ia dengar lagi suara ronting menggorongkan orang-orang yang menunjukkan sini. Tak ia dengar lagi suara hening yang menunjukkan malu. Ia seperti hidup dalam dimensi yang di dalamnya tak berlaku ruang dan waktu. Bahkan lapar pun tak lagi terasa. Awalnya ia merasa ini seperti hukuman. Tapi kemudian Nadira menerima dan menikmatinya seperti sebuah rutinitas keseharian. Lama-kelamaan tak ada yang aneh seluruhnya. Siapa yang tahu? Barangkali ini malam ke-350, malam ke-700.061, atau bahkan malam ke-1270.002. Tak ada yang tahu. Bahkan dirinya sendiri pun tak tahu. Lebih tepatnya, tak peduli. Namun ia masih melakukan rutinitas itu. Mengurai kekusutan benang-benang yang lebih tipis dari helai rambutnya, juga seperti lebih panjang dari rambutnya yang seleger. Kekusutan yang menyertai kepala manusia. Pada mulanya, waktu itu, sebongkah bola yang terbentuk dari benang-benang kusut berwarna hitam ia temukan di kamarnya, di bawah kasur. Nadira pun bingung. Benda apakah ini? Dari mana datangnya? Mengapa ada di sini? Bagaimana mungkin orang seteratur dan setertib diriku bisa kecolongan? Bagaimana mungkin kamarku bisa kemasukan benda yang tak jelas ini? Sebuah bola hitam yang dibentuk dari benang-benang kusut. Apa maksudnya semua ini? Nadira, dia itu perempuan muda yang menginginkan kesempurnaan. Segala sesuatunya ia perhitungkan dengan baik dan matang. Ia tak pernah ingin hidup dalam dunia yang tak tuntas dia perhitungkan. Jangan-jangan ada yang masuk ke kamar? Tak mungkin. Aku selalu mengunci rapat pintu, menutup rapat jendela, dan bisa aku pastikan seluruh tembok maupun langit-langit kamarku tak ada yang bolong. Apalagi melebihi ukuran kepala manusia. Tak mungkin juga ada orang yang sengaja menaruhnya. Nadira itu tinggal sendiri. Ia menyadari dirinya tinggal di pusat kota yang ramai.
yang baginya penuh ilusi kebersamaan. Itu sebabnya ia penyendiri. Kamarnya selalu terkunci dengan atau tanpa dirinya. Ya, Nadira benar-benar tak tahu dari mana datangnya benda ini. Ia sama sekali tak tahu apa-apa. Perempuan itu hanya bisa terpengaruh. Ia tak menyangka betapa orang seteratur dan setertib dirinya sempat lengah. Rasanya seperti berdiri tegak dan tiba-tiba tulang punggungnya patah. Rasanya seperti langit-langit yang tiba-tiba runtuh, matahari yang tiba-tiba pecah, roda yang tiba-tiba mencair. Rasanya seperti segala yang tertata, teratur, tersistem, terstruktur tiba-tiba mendadak hancur lebur tanpa penyebab. Juar! Entah berapa ribu juta ratus kali dia coba mempertanyakan asal-usulnya. Kemudian dia sadar dan pasrah. Ia tak bisa menjawabnya. Semakin ia mempertanyakan, semakin tenggelam pula ia pada lautan pertanyaan lainnya. Tak ada sedetik pun tanda-tanda sebuah jawaban. Dengan sisa-sisa penasaran yang keluar oleh Nadira mengamati sebuah dengan khusyuk. Ia melihatnya, mengelus-elusnya, menciumnya, sehitam kesendirian, selembut kesepian, dan suami. Beberapa saat kemudian, ia menemukan 4 ujung pangkal benang dari bongkahan itu. Bongkahan itu terbentuk dari 2 helai benang yang kusut. Meski ia tak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sendiri, sisa-sisa penasarannya membawa dan membuat dirinya merasa terkait ke dalam benda aneh di tangannya itu. Ketiadaan jawaban tak lantas membuatnya peduli setan. Nadira pun memutuskan untuk menikmatinya. Menikmati sebuah ketidakjelasan dengan mencoba memurai kekusutannya. Ia membayangkan seperti akan memuaskan jika melihat 2 helai benang menjadi satu ikatan yang lurus dan panjang membentang, tanpa satu pun lubang yang membuatnya kusut. Lagi pula, ia tak punya ide lain selain untuk menerima dan menikmatinya. Dan sejak saat itu juga Nadira mulai mengurainya. Pertama-tama, ia dengan seksama mengamati kerumitan benang-benang ini, memegang ujungnya dengan kedua telunjuk dan ibu jari, kemudian memasukkan ujung benang yang satu ke sebuah lubang, sebuah celah lubang dari ribuan, bahkan mungkin jutaan celah lubang yang ada dalam kekusutan. Kegiatan itu mungkin menjadi kesehariannya, menjadi hidupnya. Entah sudah berapa lama. Barangkali ini malam ke 350 Nadira, malam ke 700.061, atau bahkan malam ke 1.270 juta 2. Sangat mengerikan. Ia tak peduli. Kusutan di tangannya itu telah menemani Nadira melampaui waktu-waktu hidupnya. Ia menghabiskan pagi, siang, malam dengan bongkahan benang di tangannya. Bongkahan benang itu juga menemaninya melihat setiap warna-warna hidup. Ia bahkan melewati kecemasan, kegelisahan, kegembiraan, serta semua perasaan yang tak terjelaskan bersama benang-benang kusut. Rutinitasnya yang tak pernah berhenti itu membuat matanya lama-lama terasa berat. Tapi ia tetap menjaga kewarasan, menjaga kesadaran. Kemudian ia terbiasa. Nadira tak lagi pernah tertidur. Ia terjaga. Tak satu detik pun ia biarkan matanya lepas dari kerumitan ini. Tak akan ia biarkan dirinya tertidur sebelum kekusutan ini usai. Telinganya seperti tuli. Ia tak lagi mendengar suara apapun kecuali degup jantung dan deru nafasnya sendiri.
Nadira tak mendengarkan lagi suara sapu lidi dan kicauan burung yang menunjukkan pagi. Tak ia dengar lagi suara mungkin penggorokan orang-orang yang menunjukkan siang. Tak ia dengar lagi suara hening yang menunjukkan malam. Ia seperti sampai dibawa ke sebuah kehidupan dimensi yang di dalamnya tak berlaku ruang dan waktu. Bahkan parahnya lapar pun tak lagi terasa. Awalnya ia merasa ini seperti hukuman, tapi kemudian Nadira menikmatinya seperti sebuah rutinitas keseharian. Tak ada yang salah dari ini semua. Kini, ribuan waktu telah ia lampaui. Jutaan suara telah ia dengar. Lapisan warna telah ia rasa. Hidupnya ia habiskan dengan mengamati sebongkah kerumitan yang ia nikmati. Matanya hanya terpaku pada benang-benang di tangannya. Telinganya tak mendengar apa-apa, kecuali degup jantung yang derung nafasnya sendiri. Barangkali ini malam ke-350 Nadira. Malam ke-700.061 atau bahkan malam ke-1270 juta dua. Lagi-lagi ia tak peduli. Tak ada satupun orang yang tahu ini malam keberapa. Tak ada satupun orang yang mengerti semua ini di mana ujungnya. Di kamarnya, perempuan itu hidup dalam sebongkah benang kusut berbentuk bola seukuran kepala manusia. Telah begitu lama ia jalani rutinitasnya. Kekusutan itu tak juga terurai. Bongkahan benang itu kini malah semakin rumit dan besar. Sementara langit di luar sana sudah menjadi asing. Pagi berwarna hijau, siang berwarna ungu, dan malam berwarna abu-abu. Suara manusia terdengar seperti bunyi mesin. Mereka tak lagi berbicara dengan bahasa manusia. Atap kamarnya robek seperti kain. Dinding-dindingnya mencair. Cermin yang ia rekatkan di dinding itu mengembang dan penuh debu-debu kecoklatan yang lengket. Sebuah dunia yang bukan semula, yang bukan biasanya. Kemudian ia berdiri dengan cermin. Dibersihkannya debu-debu di cermin itu dengan tangan kiri. Sementara tangan kanannya tetap memegang bongkahan benang yang telah menyambut dengan rambutnya. Lalu ia bercermin. Wajahnya semakin keriput, tubuhnya semakin kurus, tulangnya mulai membungkuk dan menipis. Rambutnya yang semula pendek kini lebih panjang dari tubuhnya sendiri. Helaian rambut itu bahkan bercampur dengan benang-benang di tangannya. Hampir tak lagi dia bisa bedakan mana mana. Aku tak lagi mengenali diriku sendiri. Aku terperangah. Air mata menyembul pelan-pelan dari dua mataku. Aku tak menyangka, persis seperti kehabisan tenaga, tanganku tak kuat lagi untuk menggenggam. Bongkahan benang di tangan kananku akhirnya pun terjatuh. Terjatuh tepat di belakangku. Tersambung dengan ujung rambutku.